Hanya modal pengacara rendahan, beraninya kamu bertingkah di sini? Kamu tidak, lihat di sini isinya keluarga hakim dan jaksa semua. Suara tamparan di depan belasan orang itu terdengar lebih keras dari yang dibayangkan. Suasana di lounge Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat itu seketika diliputi keheningan. Tidak, lebih tepatnya, hanya terdengar suara tawa pelan dari seseorang. Kirana, seorang pengacara berusia 32 tahun, tidak bisa mengangkat wajahnya di tempat itu. Karena yang jatuh ke lantai bukan hanya pipinya yang tertampar, melainkan harga dirinya. Orang yang menamparnya tidak lain adalah ibu mertuanya sendiri. Orang-orang di sekitarnya tidak ada yang melerai. Mereka justru mengangguk-angguk atau menatap dengan ekspresi tertarik. Wanita yang selalu tampil percaya diri di ruang sidang itu, kini hancur hanya karena satu tindak kekerasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah wanita ini benar-benar akan hancur begitu saja? Jika Anda penasaran dengan keseluruhan cerita penuh kejutan ini, silakan tekan tombol subscribe sejenak. Beritahu kami di kolom komentar. Dari kota mana Anda menonton, kami akan menyapa Anda dengan hangat. Hari itu cuaca Jakarta sedang cerah. Di lounge sebuah hotel mewah di jantung kota, orang-orang mulai berkumpul satu persatu. Tokoh-tokoh politik dan bisnis, praktisi hukum, hingga mantan pejabat tinggi negara. Ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang namanya saja sudah cukup dikenal luas. Di permukaan, ini tampak seperti acara silaturahmi biasa, tetapi kenyataannya berbeda. Ini adalah ajang untuk memastikan siapa yang berada di atas dan siapa yang di bawah. Sebuah panggung untuk memamerkan kekuasaan dan mengukuhkan kasta sosial. Penyelenggara acara ini adalah Nyonya Ratna. Wanita berusia 65 tahun itu pernah hidup sebagai menantu keluarga konglomerat, dan kini, dengan mengandalkan jaringan suaminya, ia merajai lingkaran sosialita ibu kota. Baginya, pertemuan semacam ini bukan sekadar ajang ramah tamah. Ini adalah panggung untuk membuktikan bahwa ia masih memiliki pengaruh. Nyonya Ratna menyambut para tamu, dan dengan mahir memandu suasana. Pak Hakim, bagaimana suasana di pengadilan belakangan ini? Pak Direktur, saya dengar kabar soal proyek baru Anda. Percakapan mengalir dengan natural, tetapi niat di baliknya berbeda. Itu adalah waktu untuk menakar posisi masing-masing dan memastikan koneksi. Sekitar 2 jam berlalu, Nyonya Ratna tiba-tiba membuka suara. Ah, ngomong-ngomong, hari ini menantuku juga datang loh. Tatapan semua orang serentak beralih ke satu arah. Di sudut ruangan, duduklah Kirana dengan tenang. Ia mengenakan setelan jas kerja yang rapi, wajahnya hampir tanpa riasan. Di tangannya terdapat sebuah tas kerja kulit berwarna hitam. Katanya dia seorang pengacara? Tanya seseorang. Nyonya Ratna tertawa pelan. Ya, begitulah katanya. Nada bicaranya mengandung nada merendahkan yang samar. Kirana berdiri dari tempat duduknya dan memberi salam dengan sopan. Selamat siang, saya Kirana. Suaranya tenang dan tidak gemetar. Namun, atmosfer di sekitarnya sudah terbentuk. Pengacara? Zaman sekarang kan pengacara ada di mana-mana. Benar, tinggal lulus ujian pradi saja, kan? Bukankah latar belakang keluarga yang lebih menentukan seseorang itu hebat atau tidak? Percakapan semakin tajam. Kirana tidak mengatakan apa-apa. Jika ia membantah, sudah pasti ia akan dicap kurang ajar. Nyonya Ratna tampak menikmati kebisuan. Itu, menantuku ini memang pendiam ya. Katanya, kalau di ruang sidang dia pintar, bicara, tapi di sini ternyata biasa saja. Tawa meledak. Seseorang mengangguk setuju. Kirana menggigit bibirnya erat-erat. Tangannya mencengkeram pegangan tas kerjanya semakin kuat. Saat itulah, Nyonya Ratna tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Ia berjalan menghampiri Kirana. Suasana seketika berubah tegang. Orang-orang menyadari akan terjadi sesuatu, tetapi tidak ada satupun yang mencegah. Nyonya Ratna berdiri tepat di depan Kirana, hanya modal pengacara rendahan. Suaranya dingin dan rendah. Berani-beraninya bertingkah seperti menantu di keluargaku. Bahkan sebelum kalimat itu selesai. Plak, suara tamparan menggema ke seluruh penjuru lounge. Kepala Kirana terlempar ke samping. Tas kerja di tangannya jatuh ke lantai. Beberapa kartu nama berhamburan. Di atas lantai marmer putih, terlihat tulisan hitam, pengacara Kirana. Tidak ada yang memungut kartu nama itu. Orang-orang di sekitar hanya menonton. Seseorang tertawa pelan. Seseorang memalingkan wajah. Namun tidak ada yang melerai. Kirana menutupi pipinya sambil menundukkan kepala. Sensasi panas menjalar ke seluruh wajahnya. Tetapi air matanya tidak menetes. Tidak, ia tidak boleh menangis. Ia tahu, jika ia hancur di tempat ini, maka semuanya benar-benar berakhir. Nyonya Ratna berjalan kembali ke tempat duduknya sambil berkata, menantu zaman, sekarang memang tidak tahu sopan santun. Tidak tahu siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Orang-orang mengangguk. Ya, memang harus diajari,
Anak-anak zaman sekarang memang tidak mengerti. Percakapan kembali normal, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Kirana perlahan memungut kartu namanya. Ia juga mengambil tas kerjanya yang jatuh. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia pergi meninggalkan tempat itu. Begitu keluar ke lorong, kakinya terasa lemas. Ia berdiri bersandar di dinding, cukup lama. Pipinya masih terasa panas. Tapi yang lebih panas adalah hatinya. Apa yang sedang kulakukan sekarang? Dia adalah orang yang selalu berargumen dengan percaya diri di ruang sidang. Orang yang meninggikan suara demi kliennya dan meneriakkan keadilan. Namun, ia justru tidak bisa membela dirinya sendiri. Di depan ibu mertuanya, di depan orang-orang itu, ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kirana melangkah ke toilet. Ia menatap wajahnya di cermin. Di pipi kanannya, tertinggal bekas tamparan yang sangat jelas. Kulitnya yang mulai membengkak, tampak memerah. Kirana membasuh wajahnya dengan air dingin. Namun bekas itu tidak bisa dihapus. Ia menatap dirinya di cermin cukup lama. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Wajahnya menunjukkan sebuah tekad bulat. Kirana mengambil tas kerjanya dan keluar dari toilet. Ia langsung meninggalkan hotel. Tujuannya sudah pasti. Ia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kirana menyetop taksi. Tujuannya adalah kantor suaminya, Bima. Bima adalah seorang jaksa. Seseorang yang menegakkan hukum, seseorang yang berbicara tentang keadilan. Setidaknya, untuk hari ini saja, Kirana percaya suaminya akan berada di pihaknya. Di dalam taksi, Kirana menatap keluar jendela. Jalanan kota, Jakarta yang dilewati tampak buram. Entah karena pipinya yang bengkak atau karena air mata, sekitar 30 menit kemudian, ia tiba di depan gedung kejaksaan. Kirana masuk ke dalam gedung. Lorong yang sangat tidak asing baginya. Sebelum menikah, ia sering menemui suaminya di sini, tapi hari ini berbeda. Langkah kakinya menyusuri lorong terasa sangat berat. Ia berdiri di depan pintu ruangan Bima. Ia hendak mengetuk, tetapi ragu. Apa yang harus kukatakan? Ia mengangkat dan menurunkan tangannya berulang kali. Akhirnya, ia membuka pintu. Bima sedang duduk di depan mejanya memeriksa berkas. Saat Kirana masuk, ia mengangkat wajahnya. Ekspresinya seketika mengeras. Ada apa dengan wajahmu? Nada suaranya lebih terdengar panik daripada terkejut. Kirana membuka mulutnya. Ibumu menamparku. Begitu kata itu keluar, tenggorokannya tercekat. Emosi yang ditahannya rasanya mau meledak. Namun reaksi Bima di luar dugaan. Bima menghela napas panjang. Duduklah. Kirana duduk di kursi. Bima menutup berkasnya dan berkata, ibu sudah meneleponku. Kirana seketika membeku. Apa? Katanya kamu bersikap tidak sopan di acara hari ini. Katanya kamu merusak suasana di depan banyak orang. Suara Bima sangat tenang. Layaknya seorang jaksa yang sedang menerima laporan kasus. Kirana menatap suaminya dengan ekspresi tidak percaya. Aku bersikap tidak sopan, aku ditampar. Di depan banyak orang, suaranya bergetar. Bima memejamkan mata. Aku tahu, itu memang salah ibu. Keheningan singkat terjadi. Lalu, tanya Kirana. Bima tidak menjawab. Kirana bertanya lagi. Lalu apa lagi? Bima akhirnya angkat bicara. Jangan dibesar-besarkan. Nada suaranya tegas. Kirana malah tertawa. Entah itu tawa beneran atau tawa hampa, suaranya sulit dibedakan. Jangan dibesar-besarkan. Kalau masalah ini jadi besar, tidak akan ada untungnya bagi keluarga kita, terutama buat karierku. Bima menunjuk tumpukan dokumen di mejanya. Aku sedang menangani kasus penting sekarang. Bulan depan juga ada pengumuman promosi jabatan, dan Kirana menatap suaminya lekat-lekat. Lalu, bisakah kita biarkan masalah ini berlalu dengan tenang? Suara Bima bukanlah sebuah permintaan, melainkan tuntutan. Kirana perlahan berdiri. Aku ditampar, dan kamu menyuruhku diam saja? Mas, apa, kamu tidak lihat pipiku bengkak? Bima diam saja. Ia hanya menunjukkan ekspresi serba salah. Kirana akhirnya mengerti. Pria ini tidak berniat menghiburnya, tidak berniat marah untuknya. Pria ini hanya ingin membereskan masalah ini diam-diam. Ibumu menelepon duluan, kan? Tanya Kirana. Bima ragu sejenak lalu mengangguk. Ya, jadi kamu tidak percaya dengan ucapanku? Aku percaya. Tapi apa? Bima menutup mulutnya. Kirana mengambil tas tangannya. Baiklah, Kirana, tunggu dulu. Bima mencoba memanggilnya, tetapi Kirana tidak menoleh. Ia membuka pintu dan keluar. Di lorong, beberapa pegawai tampak berlalu lalang. Ada yang mencuri pandang ke arah wajah Kirana yang bengkak, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Kirana melangkah cepat. Begitu keluar dari gedung, angin ibu kota menerpa wajahnya. Pipinya yang bengkak terasa perih. Namun sekarang, bukan itu masalahnya. Aku ini apa bagi pria itu? 3 tahun menikah. Baru sekarang ia melihat posisi dirinya yang sebenarnya. Ia bukan istri yang dicintai.
bukan pula keluarga yang harus dilindungi. Ia hanyalah subjek yang harus dikelola. Risiko yang harus ditangani diam-diam saat muncul masalah. Kirana berdiri mematung di pinggir jalan. Ia tidak tahu harus pergi kemana, ke rumah? Di sana ada ibu mertuanya. Apa yang harus ia katakan pada teman-temannya? Saat itulah, ada satu tempat yang terlintas di pikirannya. Tempat yang sudah lama tidak ia kunjungi, tempat yang ia tinggalkan sejak lama. Tapi sekarang, hanya tempat itu yang ia miliki. Kirana kembali menyetop taksi. Saat menyebutkan alamat kepada sopir, suaranya bergetar. Tolong ke Menteng, Pak. Taksi melaju. Pemandangan di luar jendela lewat dengan cepat, tetapi Kirana tidak melihat apa-apa. Ia hanya memikirkan satu hal. Bagaimana nasibku sekarang? Suaminya tidak melindunginya. Ibu mertuanya menghinanya di depan umum, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia adalah seorang pengacara yang berurusan dengan hukum, tapi ironisnya ia tidak bisa melindungi harga dirinya sendiri. Taksi melaju dalam hening. Kirana mencengkeram tasnya erat-erat sambil menatap keluar jendela. Kini tinggal satu pilihan terakhir yang tersisa. Taksi berhenti di sebuah kawasan perumahan elit yang tenang. Sebuah rumah dengan pagar tinggi dan atap klasik khas Menteng. Kirana datang ke tempat ini setelah 5 tahun berlalu. Saat ia memutuskan menikah dulu, ayahnya sangat menentang. Keluarga itu tidak pantas untukmu, larang ayahnya dengan tegas. Namun Kirana tidak mau mendengar. Ia berkeras bahwa ia mencintai Bima, semuanya akan baik-baik saja, dan ia bisa mengurus hidupnya sendiri. Sejak saat itu, ia memutus kontak. Saat lebaran ia tidak pulang, saat ulang tahun ayahnya ia tidak menelepon. Itu adalah jarak yang ia pilih sendiri. Tetapi sekarang, ia berdiri lagi di depan gerbang ini. Kirana menekan bel. Tak lama kemudian, seseorang keluar. Pak Darmo, pengurus rumah tangga yang sudah berusia hampir 60 tahun. Non Kirana. Pak Darmo mengenalinya, dan tak butuh waktu lama baginya untuk melihat luka di wajah Kirana. Ekspresinya mengeras. Silakan masuk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Bagian dalam rumah itu masih sama seperti dulu. Ruang depan yang rapi, lorong, beraroma kayu jati. Kirana tumbuh besar di rumah ini. Sejak ibunya meninggal, ia hanya hidup berdua bersama ayahnya. Bapak ada di ruang kerja, lapor Pak Darmo. Kirana menyusuri lorong yang sangat familiar itu. Ia melangkah dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Ia berdiri di depan pintu ruang kerja. Saat hendak mengetuk, tangannya berhenti. Apa yang harus kukatakan? Tiba-tiba ia teringat saat ia ragu-ragu di depan pintu ruangan suaminya tadi. Tapi sekarang, berbeda. Kirana mengetuk pintu. Masuk. Suara yang rendah dan tenang. Saat pintu dibuka, terlihat sebuah ruang kerja yang dipenuhi buku. Di meja dekat, jendela, seorang pria sedang duduk. Bapak Hendro, usianya 68 tahun. Rambutnya sudah separuh memutih, tetapi posturnya masih tegap. Ia sedang membaca buku. Saat Kirana masuk, ia mengangkat wajahnya. Dan gerakannya terhenti. Begitu, melihat wajah putrinya, ekspresinya berubah. Namun ia tidak marah atau terkejut, ia hanya menatap dalam diam. Kirana ingin membuka suara, namun tertahan. Ia tidak tahu harus mulai bicara dari mana. Hendro yang bicara lebih dulu. Duduklah. Hanya satu kata singkat. Kirana duduk di kursi. Ayahnya menutup buku dan berdiri. Ia menatap keluar, jendela cukup lama, lalu berbalik. Mau minum air? Tidak usah, Pak, minumlah. Nadanya tegas. Hendro mengambil gelas dari kabinet dan menuangkan air. Ia meletakkannya di depan Kirana. Minum pelan-pelan. Kirana mengangkat gelas itu. Tangannya bergetar, tetapi ia berusaha menyembunyikannya. Ia meminum seteguk air. Hendro kembali duduk. Ia menatap Kirana dan bertanya, siapa yang melakukannya? Suaranya tenang. Namun di balik ketenangan itu, terasa sesuatu yang sangat kuat dan solid. Kirana tidak bisa menjawab. Keluarga mertuamu? Kirana mengangguk. Hendro tidak bertanya lebih jauh, ia hanya menatap putrinya, lekat-lekat. Lama berlalu, barulah ia membuka suara lagi. Mengerti? Hanya itu. Hari ini istirahatlah. Kirana menatap ayahnya. Kenapa Bapak tidak bertanya? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa Bapak tidak marah? Tetapi tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut Kirana. Hendro berdiri dan keluar dari ruang kerja. Di lorong, ia memanggil pengurus rumah tangga. Pak Darmo, tolong siapkan kamar tamu. Baik Pak. Pak Darmo bergerak cepat. Kirana tertinggal sendirian di ruang kerja. Di luar jendela, kegelapan malam mulai turun. Rumah yang ia kembalikan setelah 5 tahun ini masih tetap sunyi. Makan malam berlangsung sederhana. Hendro dan Kirana duduk berhadapan menyantap makanan. Hampir tidak ada percakapan. Hendro hanya menawarkan lebih banyak lauk kepada putrinya. Makan yang banyak. Iya Pak. Setelah selesai makan, Kirana berdiri dari kursinya. Aku masuk kamar duluan, Pak.
Hendro hanya mengangguk pelan. Kembali ke kamar, Kirana duduk di ranjang. Ia menatap cermin, bengkak di pipinya. Masih belum hilang. Saat disentuh, rasanya masih panas. Kirana mematikan lampu, dan berbaring. Ia menatap langit-langit yang gelap. Apa yang akan terjadi sekarang? Ayahnya tidak bertanya apa-apa. Tidak marah, tidak pula menghibur. Ia hanya menyuruhnya istirahat. Namun, satu kalimat itu entah mengapa terasa begitu, menekan hatinya. Kirana memejamkan mata. Saat ketegangannya mengendur, rasa lelah pun datang menyerang. Di waktu yang sama, di ruang kerja, Hendro masih terjaga. Ia duduk di mejanya, tenggelam dalam pikiran. Wajah putrinya terus terbayang. Pipi yang bengkak, rambut yang sedikit berantakan, dan tangan yang bergetar. Saat ia menentang pernikahan itu 5 tahun lalu, hal semacam ini sebenarnya sudah ia duga. Namun, saat melihatnya secara langsung dengan mata kepala sendiri, rasanya sungguh berbeda. Hendro membuka laci mejanya. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan tua dan membukanya. Di sana, tertulis beberapa nama. Ia menatap buku catatan itu cukup lama. Kemudian, perlahan ia menutupnya. Belum saatnya. Ia harus melihat dulu apa yang diinginkan oleh putrinya. Hendro mematikan lampu. Ia menatap keluar jendela. Bintang-bintang terlihat di langit malam. Malam yang sangat sunyi. Namun, ia tahu betul bahwa kesunyian ini tidak akan bertahan lama. 4 hari berlalu, Kirana masih tinggal di rumah ayahnya. Tidak ada kontak dari suaminya. Apalagi dari ibu mertuanya, sama sekali tidak ada. Kirana menghabiskan harinya dengan membaca buku atau berjalan-jalan di halaman. Ayahnya pergi, bekerja di pagi hari dan pulang saat malam. Keduanya masih jarang berbicara. Namun entah mengapa, Kirana merasa tenang. Di waktu yang sama, di gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Bima duduk melamun di mejanya. Pagi ini, ada sesuatu yang aneh terjadi. Kepala Biro Kepegawaian memanggilnya. Jaksa Bima, Anda tahu soal pengumuman mutasi dan promosi minggu depan, kan? Iya, saya tahu, Pak. Bima sangat yakin ia akan dipromosikan. Prestasinya bagus dan penilaian atasannya juga tidak buruk. Namun, ucapan sang kepala biro sungguh di luar dugaan. Untuk sementara, promosi Anda ditangguhkan. Iya? Kenapa? Pihak atas sedang melakukan pemeriksaan internal. Mungkin butuh waktu sekitar sebulan. Bima tidak mengerti. Pemeriksaan internal apa, Pak? Saya juga kurang tahu detailnya. Pokoknya, Anda tunggu saja. Kepala biro tidak mau menjelaskan lebih jauh. Bima kembali ke ruangannya. Ada sesuatu yang janggal. Pemeriksaan internal? Kenapa tiba-tiba, saat jam istirahat makan siang, Bima menelepon jaksa senior yang biasanya dekat dengannya. Bang, ini Bima. Terdengar keheningan sejenak di ujung telepon. Ah, Bima. Abang lagi sibuk nih, sekarang. Oh, kapan-kapan kita makan siang bareng ya, Bang? Udah lama nih. Iya, nanti abang kabari lagi ya. Tut, telepon diputus. Bima menatap ponselnya bingung. Biasanya senior itu akan langsung menentukan jadwal. Sangat aneh. Siang harinya pun sama. Bima mengirim pesan kepada seorang hakim yang sering ia temui. Tidak ada balasan. Ia mencoba menelepon teman seangkatannya. Bro, gimana kabarnya? Oh, biasa aja. Lagi sibuk nih, weekend ini, nongkrong yuk, ngopi. Sorry, gue ada janji. Telepon ditutup dengan cepat. Bima mulai merasa gelisah. Kenapa semua orang seperti ini? Menjelang sore, di lorong ia berpapasan dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kasipidum. Selamat sore, Pak Kasi, sapa Bima. Kasipidum melirik Bima sekilas, hanya mengangguk sedikit, lalu lewat begitu saja. Padahal biasanya ia akan menepuk pundak Bima dan berbasa-basi. Bima mematung di tempatnya. Ia merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Pada malam yang sama, di sebuah restoran fine dining mewah di kawasan Senopati, Nyonya Ratna sebenarnya memiliki janji makan malam dengan istri seorang konglomerat. Janji yang sudah dibuat sejak sebulan lalu. Namun, pada sore harinya, ia mendapat telepon. Mbak Ratna, maaf ya, hari ini tiba-tiba ada urusan mendadak. Urusan apa, Jeng? Pokoknya urusan mendesak. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Nyonya Ratna merasa aneh. Temannya ini bukanlah tipe orang yang suka menunda janji. Ada apa ini? Ia lalu menelepon kenalannya yang lain, istri seorang pengusaha besar yang sering ia temui. Halo, ini aku. Ah, Mbak Ratna. Suaranya terdengar kaku. Arisan minggu depan datang kan? Soal itu. Akhir-akhir ini aku agak sibuk, Mbak. Sibuk? Apa sih? Kan cuma makan siang doang. Nanti aku kabari lagi ya, Mbak. Telepon terputus. Nyonya Ratna meletakkan ponselnya. Ada yang tidak beres. Benar-benar ada yang berubah. Orang-orang mulai menjaga jarak dengannya. 2 hari kemudian,
Nyonya Ratna benar-benar merasakannya secara nyata. Pertemuan bisnis yang rutin diadakan suaminya tiba-tiba dibatalkan. Mohon maaf, karena ada urusan internal, jadwalnya terpaksa diatur ulang. Kapan bisa dijadwalkan? Ulang? Masih belum pasti, Bu. Peninjauan kontrak bisnis suaminya juga ditunda, kata pihak pengacara. Butuh peninjauan lebih lanjut, Bu. Loh, bukannya kemarin katanya tidak ada masalah? Mereka bilang harus dicek ulang. Bahkan pihak hotel yang biasanya menjadi tempat rutin kumpul VIP-nya juga menelepon. Mohon maaf Ibu Ratna, untuk reservasi bulan depan, jadwalnya berbenturan dengan perbaikan lounge kami. Kalau begitu pakai ruangan yang lain saja. Saat ini seluruh ruangan kami sudah fully booked, Bu. Nyonya Ratna menutup telepon dan termenung lama. Perbaikan lounge? Sebelumnya, tidak pernah ada pemberitahuan apa-apa. Dan tiba-tiba semua ruangan penuh, sangat tidak masuk akal. Nyonya Ratna menatap cermin. Wajahnya masih sama, seperti dulu. Ia mengenakan pakaian mewah yang sama. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Tatapan orang-orang, sikap mereka, reaksi mereka, semuanya berubah. Malam harinya, Nyonya Ratna bertanya pada suaminya, "Mas, di kantor akhir-akhir, ini ada yang aneh nggak?" "Nggak ada. Biasa aja," suaminya menjawab sambil membaca koran. "Memangnya kenapa?" "Cuma merasa orang-orang agak aneh belakangan. Ini, perasaanmu saja. Semuanya sama kok." Nyonya Ratna tidak bertanya lagi, namun ia yakin. Pasti ada sesuatu yang salah. Hal yang sama dialami Bima. Ia duduk sendirian di kantor merapikan berkas. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat daftar kontak. Orang-orang yang sering ia hubungi, tapi sekarang tidak ada satupun yang bisa ia telepon. Mereka semua menghindarinya. Sebenarnya kenapa? Ia tidak tahu alasannya. Apa kesalahannya? Apa masalahnya? Tidak ada seorang pun yang memberitahunya. Hanya garis batas yang perlahan-lahan dan tanpa suara sedang ditarik oleh orang-orang. Bima menatap keluar jendela. Pemandangan lampu kota Jakarta terhampar di matanya. Cahaya-cahaya itu berkelap-kelip. Namun tiba-tiba cahaya itu terasa sangat jauh. Di saat yang sama, Nyonya Ratna duduk sendirian di ruang keluarga. Televisi menyala, tetapi suaranya tidak ia dengarkan. Ia mengambil dan meletakkan ponselnya berulang kali. Ia tidak tahu harus menelepon siapa. Beberapa hari yang lalu, ponselnya tidak berhenti berdering. Kini semuanya sunyi, terlalu sunyi. Keduanya memikirkan hal yang sama. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Namun, tidak ada jawaban. Hanya kecemasan yang terus membesar. Seminggu berlalu. Situasi tidak membaik. Bima masih terisolasi di kantornya. Tidak ada yang mendekatinya lebih dulu. Nyonya Ratna juga sama. Telepon tidak berdering, dan janji pertemuan terus ditunda. Sore itu, Nyonya Ratna pergi ke salon langganannya. Ia datang tanpa reservasi, tetapi kebetulan ada kursi kosong. Penata rambutnya berkata, "Hari ini kebetulan lagi sepi, Bu." Begitulah, saat rambutnya sedang ditata, ia mendengar percakapan dari kursi sebelah. Dua orang ibu-ibu, usianya tampak sebaya dengan Nyonya Ratna. Soal acara, kumpul-kumpul kemarin itu. "Iya, kenapa?" Katanya dibatalkan. Penyelenggaranya diganti atau gimana gitu. "Siapa yang nyelenggarain?" "Bukannya Ibu Ratna?" Tangan Nyonya Ratna terhenti. Itu membicarakan dirinya. "Iya, orang itu. Tapi, kali ini dia nggak ikut." "Kenapa?" "Kurang tahu pasti. Katanya, situasinya lagi nggak bagus." "Situasi apa?" Suara mereka memelan. "Menantunya itu loh, yang katanya pengacara." Tangan Nyonya Ratna kaku. "Oh, orang itu." "Iya, tapi menantunya itu." Seseorang terdiam sejenak, lalu berbisik. "Nama belakangnya itu Hendro." "Apa? Jangan-jangan." "Kenapa? Kamu kenal Jaksa Agung, Bapak Hendro?" Seketika Nyonya Ratna merasa udara di sekitarnya membeku. Ia menahan napas. "Oh, Bapak yang sering masuk TV itu?" "Iya, betul." Katanya menantunya itu anak kandungnya. Tidak ada yang bicara setelah itu. Serius, informasinya A1, valid. Tapi, anehnya, Bu Ratna kayaknya nggak tahu soal itu. Astaga, pantesan. Makanya, sekarang semuanya pada heboh ngejauh. Tangan Nyonya Ratna bergetar hebat. Penata rambut bertanya, "Ibu Ratna, Ibu, nggak apa-apa?" Iya." Ia menjawab dengan susah payah. Namun kepalanya berputar hebat. "Bapak Hendro, Jaksa Agung RI, anak kandungnya." Semua teka-teki, itu seketika tersusun rapi. Kenapa orang-orang menghindar? Kenapa kontrak ditunda? Kenapa telepon tidak diangkat? Semuanya punya alasan. Nyonya Ratna segera menyelesaikan perawatannya dan langsung pulang ke rumah. Ia jatuh terduduk di ruang keluarga. Aku baru saja menampar putri dari Jaksa Agung RI?" Keringat dingin bercucuran di sekujur tubuhnya. Di waktu yang sama,
di gedung Kejaksaan Agung, Bima sedang berjalan di lorong. Dari kejauhan, ada dua jaksa seangkatannya sedang berdiri. Melihat Bima, keduanya langsung menghentikan percakapan. Namun, saat Bima melintas, ia sayup-sayup mendengar sesuatu. Keluarga istrinya si Bima ditahannya. Ia terus berjalan sambil memasang telinga. Katanya istrinya anak jaksa agung? Iya, itu beneran valid? Valid banget. Gua udah cek langsung. Gila, kalau gitu si Bima. Suara itu semakin mengecil. Bima bergegas masuk ke toilet. Ia berdiri di depan wastafel. Ia menyalakan keran dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Tetesan air jatuh dari wajahnya. Ia mengangkat kepala dan menatap cermin. Terlihat wajahnya yang pucat pasi. Kirana, putri jaksa agung. Ia teringat saat pertama kali bertemu Kirana sebelum menikah. Kirana memperkenalkan dirinya. Namaku Kirana. Aku seorang pengacara. Ia tidak banyak bicara tentang keluarganya. Aku agak jauh dengan orang tuaku, katanya waktu itu. Bima tidak pernah bertanya lebih dalam. Ia hanya merasa Kirana cocok menjadi istrinya karena profesinya. Tapi jika dipikir-pikir lagi, semuanya terasa berbeda. Bukan karena Kirana merahasiakannya. Bimalah yang tidak pernah mau peduli. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Bima keluar dari toilet. Saat berjalan di lorong, ia bisa merasakan tatapan orang-orang padanya. Kini ia tahu makna di balik tatapan itu. Bukan rasa iba atau simpati, melainkan jarak. Tatapan yang menarik garis pemisah. Bima kembali ke ruangannya dan berdiri di depan meja kerjanya. Terlihat tumpukan berkas perkara. Biasanya kasus-kasus ini adalah batu loncatannya. Tapi sekarang, semuanya tidak ada artinya lagi. Bima mencari nomor telepon Kirana. Ia ragu, apakah harus menelepon atau tidak. Namun ia tidak berani menekan tombol panggil. Apa yang harus kukatakan? Maaf, aku tidak tahu. Semuanya hanya akan terdengar, seperti alasan. Bima akhirnya tidak menelepon. Ia hanya menatap lanskap kota, Jakarta dari jendelanya. Di suatu tempat di sana, pasti ada Kirana. Tapi saat ini, Bima tidak bisa menemuinya. Malam itu, di rumah Nyonya Ratna, suaminya baru saja pulang. Nyonya Ratna sudah menunggunya di ruang keluarga. Mas, duduk sini. Kenapa? Ada apa? Nyonya Ratna berkata perlahan. Mas tahu siapa ayahnya Kirana? Ayahnya? Memang kenapa? Tiba-tiba, katanya ayahnya itu Bapak Hendro, jaksa agung. Ekspresi suaminya seketika mengeras. Apa? Ayah kandung Kirana itu jaksa agung? Suaminya jatuh terduduk di sofa. Ia tak bisa berkata-kata. Kamu yakin? Yakin, 100%. Di mana-mana orang ngomongin itu. Suaminya menepuk jidatnya. Astaga, Nyonya Ratna juga menahan napas. Aku menampar anak kandung orang nomor 1 di kejaksaan. Membayangkannya saja, membuat keringat dingin menetes. Terus sekarang kita harus gimana? Tanya suaminya. Nyonya Ratna hanya membuka mulutnya tanpa suara. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Minta maaf, mendatanginya. Ia tidak punya cukup keberanian. Malam itu, sepasang suami istri tersebut tidak bisa tidur semalaman. Di malam yang sama, Kirana sedang duduk di teras belakang rumah ayahnya. Menatap ke arah taman, ia tenggelam dalam pikirannya. Sudah seminggu berlalu tanpa ada kabar dari keluarga suaminya, baik Bima maupun mertuanya. Kirana tahu, ayahnya pasti sudah melakukan sesuatu. Meski tidak dikatakan secara langsung, ia bisa merasakannya. Ayahnya masih tidak banyak bicara. Tetapi setiap malam mereka selalu makan bersama. Itu saja sudah cukup. Bapak Hendro berjalan ke teras belakang. Ia duduk di sebelah Kirana. Tidurmu nyenyak? Iya pak. Makan juga teratur. Hendro menatap ke langit. Bintang-bintang terlihat terang. Tinggallah di sini selama yang kamu mau. Sebuah kalimat singkat. Kirana menatap ayahnya. Terima kasih pak. Hendro hanya memiringkan kepalanya sedikit. Ia terus menatap bintang-bintang. Tapi, keheningan itu terasa hangat. Kirana tahu, kini semuanya akan berubah. Tetapi ia tidak takut. Karena kali ini, ia tidak sendirian. 2 hari kemudian, Nyonya Ratna dan Bima membuat keputusan. Mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Pukul 10 pagi, sebuah sedan hitam berhenti di depan rumah di kawasan elit Menteng. Nyonya Ratna turun lebih dulu, Bima mengikuti di belakangnya. Keduanya berdiri di depan pagar tinggi. Nyonya Ratna menekan bel, ujung jarinya terasa dingin. Tak lama kemudian Pak Darmo keluar. Cari siapa? Saya Ratna, mertuanya. Mbak Kirana. Pak Darmo menatap kedua orang itu dari atas ke bawah. Ekspresinya mengeras. Tunggu sebentar. Pintu gerbang kembali ditutup. Nyonya Ratna dan Bima berdiri di luar. Sekitar 5 menit berlalu. Gerbang kembali terbuka. Silakan masuk. Suara Pak Darmo terdengar dingin. Kedua orang itu masuk ke dalam lingkungan rumah.
melewati halaman depan dan berjalan masuk ke lorong. Nyonya Ratna mengedarkan pandangannya, rumah yang klasik dan rapi, namun ia tidak merasakan kehangatan di sana. Mereka tiba di depan ruang tamu. Pak Darmo membukakan pintu. Silakan masuk ke dalam. Di ruang tamu, Kirana sedang berdiri. Ia berdiri di dekat jendela dan menatap kedua orang itu. Tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Nyonya Ratna hendak membuka mulut, tetapi ia urungkan. Bima juga sama. Kirana yang berbicara lebih dulu. Duduklah. Nada suaranya dingin. Nyonya Ratna berjalan mendekati sofa. Tetapi ia tidak berani duduk. Bima juga berhenti, melangkah. Kirana tidak bergerak. Ia hanya berdiri mematung. Ruang tamu itu terasa sangat sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Tik-tok, tik-tok. Nyonya Ratna akhirnya membuka suara. Kirana. Suaranya serak. Kirana tidak merespons. Bima ikut bicara. Kirana, kami. Kirana mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka berhenti bicara. Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan saja. Nadanya sangat tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang kuat. Nyonya Ratna tidak sanggup menatap Kirana secara langsung. Ia menurunkan pandangannya. Kemudian, perlahan-lahan ia menekuk lututnya, bersimpuh di lantai marmer itu. Seorang wanita berusia 65 tahun, sosialita ibu kota, bersimpuh di depan menantunya. Bima menatap ibunya. Lalu, ia pun ikut bersimpuh. Dua orang itu berlutut, berdampingan di lantai. Kirana menatap mereka dari atas. Ia tidak mengatakan apa-apa. Nyonya Ratna membuka suara. Kejadian hari itu. Suaranya bergetar. Ibu, minta maaf. Hanya itu, tapi butuh waktu lama untuk mengucapkannya. Kirana masih tidak bergerak. Bima berkata, maafkan aku, Kirana. Aku tidak bisa melindungimu sebagaimana mestinya. Kirana menatap mereka cukup lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya detak, jam dinding yang terus terdengar. Tik-tok, tik-tok. Lutut Nyonya Ratna mulai terasa kesemutan. Bima juga merasakannya. Tapi mereka berdua tidak berani berdiri. Selama Kirana belum mengizinkan, mereka tidak bisa berdiri. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di lorong. Itu Bapak Hendro. Ia hanya melintas di depan ruang tamu tanpa masuk ke dalam. Hanya lewat. Tetapi, eksistensinya saja sudah cukup membuat udara di ruangan itu terasa berat. Keringat dingin menetes di punggung Nyonya Ratna. Bima semakin menundukkan kepalanya. Kirana akhirnya membuka mulut. Berdirilah. Nyonya Ratna dan Bima berdiri perlahan. Lutut mereka kaku. Kirana berbalik, menatap keluar jendela. Anda masih ingat hari di mana saya ditampar? Tanyanya, tanpa menoleh. Bibir Nyonya Ratna terasa kering. Iya, ibu ingat. Di depan, banyak orang. Iya. Hari itu, saya adalah seorang pengacara. Hanya seorang pengacara biasa. Suara Kirana tetap datar. Apapun profesinya, dari manapun, latar belakang keluarganya, manusia tetaplah manusia. Bima mengangkat kepalanya dan menatap Kirana. Kirana berbalik menatap kedua, orang itu tepat di mata. Apakah Anda berdua datang ke sini untuk minta maaf karena saya anak jaksa agung? Nyonya Ratna terdiam, lidahnya keluh. Atau Anda datang karena menyadari saya adalah sesama manusia? Pertanyaan yang sangat menusuk. Nyonya Ratna tidak bisa menjawab, karena ia tahu kebenarannya. Andai saja Kirana hanyalah pengacara rendahan, andai saja keluarganya orang biasa, ia pasti tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah ini. Ia tidak akan pernah meminta maaf. Kenyataan itu terasa sangat memalukan. Kirana membuang muka. Silakan pulang untuk hari ini. Ada lagi yang mau disampaikan? Nyonya Ratna mengatupkan bibirnya. Bima juga tidak bisa berkata-kata. Kedua orang itu keluar dari ruang tamu dan berjalan menuju pintu depan. Pak Darmo membukakan pintu untuk mereka. Nyonya Ratna dan Bima keluar dan masuk ke dalam mobil. Tidak ada satupun yang berbicara. Mobil melaju. Nyonya Ratna menoleh ke belakang. Tembok tinggi rumah itu semakin menjauh. Ia baru menyadari betapa kecil dan hinanya dirinya. Bima juga menatap keluar jendela. Statusnya sebagai jaksa sama sekali tidak ada gunanya saat ia terbukti gagal sebagai suami yang melindungi istrinya. Mobil itu perlahan meninggalkan kawasan Menteng. Sore harinya, Kirana sedang duduk di teras belakang. Ayahnya datang menghampiri. Mereka sudah pulang? Sudah, Pak. Apa kata mereka? Mereka minta maaf. Hendro memiringkan kepalanya sedikit. Kamu memaafkannya? Kirana tidak tersenyum. Belum, Pak. Begitu ya. Hendro tidak bertanya lebih jauh. Iya, menghargai keputusan putrinya. Kirana menatap ke langit. Awan bergerak perlahan. Perubahan sudah dimulai. Tapi, ini belum berakhir. 3 hari kemudian, telepon kembali berdering.
Dari Nyonya Ratna. Kirana, bisakah kita bertemu lagi? Nadanya sangat berhati-hati. Kirana berpikir, sejenak. Silakan datang hari Sabtu jam 3 sore. Terima kasih, nak. Telepon, diputus. Hari Sabtu tiba, tepat pukul 3 sore, Nyonya Ratna dan Bima kembali datang. Kali ini mereka terlihat jauh lebih lusuh. Pak Darmo mengantar mereka bukan ke ruang tamu, melainkan ke teras belakang. Kirana sedang duduk di sana menikmati teh. Duduklah. Kedua orang itu duduk di ujung teras. Ada jarak yang memisahkan mereka. Kirana menuangkan teh dan menyodorkannya. Silakan diminum. Nyonya Ratna menerima cangkir teh itu dengan hati-hati. Begitu pula Bima. Ketiga orang itu meminum teh dalam diam. Angin berembus membuat daun-daun pepohonan bergemerisik. Nyonya Ratna yang bicara lebih dulu, kejadian hari itu. Ibu menyesalinya, seumur hidup. Suaranya terdengar tulus. Ibu tidak akan beralasan. Ibu memang salah. Bima juga berkata, aku juga, Kirana. Aku gagal sebagai suami. Kirana meletakkan cangkir tehnya. Ia menatap mereka bergantian. Apakah ucapan itu tulus? Tulus, nak. Nyonya Ratna menundukkan kepala. Kirana menatap halaman rumahnya. Ia diam cukup lama. Kemudian, dengan perlahan, ia membuka mulut. Ada yang ingin saya sampaikan. Dua orang itu menatap Kirana. Kirana meletakkan tangannya di atas perutnya. Saya sedang hamil. Keheningan total menyelimuti teras itu. Mata Nyonya Ratna membelalak. Bima menahan napasnya. Kirana. Bima baru akan bicara, tapi Kirana mengangkat tangannya. Tolong dengarkan sampai selesai. Kirana menatap mereka dengan tajam. Saya memaafkan kalian, bukan karena anak ini, nadanya tegas. Nyonya Ratna mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Apakah saya bisa memaafkan kalian atau tidak, akan saya putuskan berdasarkan sikap kalian ke depannya. Suara Kirana tidak bergetar sama sekali. Saya ingin melihat apakah kalian bisa menjadi orang dewasa yang tidak memalukan di mata anak ini nanti. Bima bertanya, lalu, apakah kamu akan memberi kami kesempatan? Satu kali. Kirana mengangkat satu jarinya. Saya hanya memberikan satu kali kesempatan. Tidak akan ada yang kedua. Mata Nyonya Ratna berkaca-kaca. Terima kasih, banyak. Terima kasih, nak. Anda tidak perlu berterima kasih. Suara Kirana masih sedingin es. Ini bukan demi ibu atau Mas Bima. Ini demi anak yang akan lahir. Bima menundukkan kepalanya, merasa teramat malu. Kirana melanjutkan ucapannya. Anak ini berhak melihat nenek dan ayahnya. Saya tidak berhak merampas hak itu. Tapi, tatapan Kirana menajam. Jika sekali saja, entah pada saya atau pada anak ini, kalian bersikap semena-mena lagi. Hari itu juga, semuanya berakhir. Nyonya Ratna menganggukkan kepalanya dengan cepat. Ibu janji, tidak akan ada hal seperti itu lagi. Ibu janji. Bisa dipegang janjinya? Ibu janji. Bima juga menimpali. Aku juga berjanji. Aku tidak akan pernah lagi gagal melindungimu. Kirana menatap kedua orang itu. Ia bisa melihat apakah mereka bersungguh-sungguh atau tidak. Setidaknya, untuk saat ini, ucapan mereka tulus. Baiklah, Kirana berdiri. Silakan pulang untuk hari ini. Nanti saya kabari. Lagi. Nyonya Ratna dan Bima ikut berdiri. Saat melangkah pergi meninggalkan rumah, Nyonya Ratna menoleh ke belakang. Kirana berdiri di teras sambil mengusap perutnya. Pemandangan itu seakan menusuk jantung Nyonya Ratna. Aku menampar ibu dari anak itu. Menantu yang mengandung cucuku sendiri. Di dalam mobil, Nyonya Ratna menatap kosong keluar jendela. Bima berkata, Ibu, kali ini kita benar-benar harus berubah. Ibu tahu, suara Nyonya Ratna terdengar parau. Ibu sangat tahu. Mobil melaju pergi. Kirana kembali duduk di teras sambil menatap langit. Di dalam perutnya, sebuah kehidupan sedang tumbuh. Meski masih sangat kecil, eksistensinya begitu nyata. Bapak Hendro keluar ke teras dan duduk di sebelah putrinya. Sudah kamu putuskan? Sudah, Pak. Tidak menyesal? Kirana menoleh ke arah ayahnya. Entahlah, Pak, tapi kurasa aku harus mencobanya. Hendro menatap perut putrinya dengan lembut. Bapak akan jadi kakek rupanya. Kirana tertawa. Tawa pertamanya, setelah sekian lama. Bapak yang kasih nama buat anak ini ya nanti? Pasti, Hendro yang biasanya kaku, ikut tersenyum. Laki-laki atau perempuan sama saja, buat Bapak, buatku juga, Pak. Kedua ayah dan anak itu menatap ke langit. Matahari mulai condong ke barat. Senja sore itu sangat indah. Kirana mengelus perutnya. Demi dirimu, ibu akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Kirana berjanji dalam hati. Anaknya harus lahir di dunia yang damai. Harus tumbuh dalam cinta, bukan dalam kebencian. Untuk mewujudkan itu, Kirana tahu bahwa ia harus belajar memaafkan lebih dulu. Tentu tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin.
Kirana menarik napas dalam-dalam. Ini adalah sebuah awal yang baru. 3 bulan berlalu. Keadaan mulai berubah. Nyonya Ratna tidak lagi mengadakan pesta atau acara sosialita ibu kota. Ia membuang kebiasaannya mengumpulkan orang hanya untuk pamer kekuasaan. Kini ia lebih banyak menghabiskan waktu membaca buku atau berkebun di halaman rumah. Awalnya terasa canggung, tapi perlahan ia mulai terbiasa. Suatu hari, saat Kirana datang berkunjung ke rumah mertuanya, Nyonya Ratna membuatkan teh dengan tangannya sendiri. "Kondisimu baik, nak?" "Iya, baik Bu. Rajin cek ke dokter kandungan kan?" "Iya." Percakapan mereka masih agak canggung, tetapi tidak ada lagi kata-kata tajam yang saling melukai seperti dulu. Nyonya Ratna menyodorkan sebuah kotak kecil kepada Kirana. "Apa ini Bu?" "Ini CD musik klasik untuk prenatal. Kata orang bagus untuk bayi, jadi Ibu, belikan." Kirana menerima kotak itu. Ia bisa melihat ketulusan di wajah Nyonya Ratna. "Terima kasih, Bu." "Ah, tidak perlu. Memang sudah kewajiban Ibu." Nyonya Ratna mencoba tersenyum, meski masih terlihat sedikit kaku. Hati yang telah lama membeku perlahan mulai mencair. Bima juga berubah. Begitu jam kantor selesai, ia akan langsung pulang. Ia selalu menghubungi Kirana lebih dulu. "Malam ini kamu lagi ngidam makan apa?" "Apa aja, boleh Mas." "Jangan apa aja, sebutin aja kamu maunya apa, biar aku belikan." Bima tidak lagi hanya memikirkan kariernya. Dibandingkan jabatannya sebagai jaksa, ia kini menempatkan perannya sebagai suami di atas segalanya. Suatu akhir pekan, Bima menemani Kirana jalan-jalan sore di sebuah taman kota. Saat mereka sedang berjalan santai, Kirana memegang perutnya. Akhir-akhir ini bayinya aktif banget. "Oh ya?" Bima meletakkan tangannya di atas perut Kirana. Tiba-tiba, terasa sebuah tendangan kecil dari dalam. Barusan nendang ya?" Wajah Bima sumringah. Kirana tertawa. "Sekarang udah mulai kerasa nyata, kan?" "Iya, beneran." Bima tak sanggup meneruskan kata-katanya. Hatinya dipenuhi emosi yang meluap. "Aku akan menjadi seorang ayah." Tanggung jawab itu terasa berat, sekaligus sangat mendebarkan baginya. Saat kandungannya memasuki bulan kelima, Kirana membuat keputusan bulat. Ia akan mandiri. Ia menyampaikan hal itu kepada Bima. "Mas, aku mau buka kantorku sendiri." "Kantor?" "Iya, kantor hukum." Bima berpikir sejenak. "Kamu mau buka praktik sendiri? Bukannya awal-awal bakal capek banget?" "Nggak apa-apa." Kirana menggeleng. "Nggak apa-apa. Ini hal yang pengen banget aku lakukan." Bima menatap Kirana. Tatapan mata istrinya berbeda. Tidak ada lagi keraguan atau rasa rendah diri. "Baiklah. Kalau ada yang bisa aku bantu, kasih tahu ya." "Makasih, Mas." 2 bulan kemudian, di lantai 2 sebuah ruko mungil di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, kantor hukum Kirana resmi dibuka. Sebuah papan nama digantung di depan ruko, "Kantor Hukum Kirana." Di bawahnya, terdapat tulisan kecil. Tidak ada jabatan yang lebih tinggi dari kemanusiaan. Acara peresmiannya sangat sederhana. Bapak Hendro datang ke sana. Bima dan Nyonya Ratna juga ikut hadir. Hendro mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan kantor yang tidak terlalu besar itu. "Suka Pak?" tanya Kirana. "Tentu." Hendro tersenyum. Ia menepuk pundak putrinya dengan bangga. "Kamu pasti bisa melakukan yang terbaik." "Pasti, Pak." Hendro menatap keluar jendela. Kini, tugasnya sudah selesai. Putrinya sudah bisa berjalan dengan kakinya sendiri. Seminggu setelah pembukaan kantor, klien pertama datang. Seorang ibu parubaya, berusia pertengahan 50. "Ibu pengacara. Apakah ibu bisa membantu saya?" Suaranya bergetar menahan tangis. Kirana mempersilakannya duduk. "Silakan duduk, Bu." Ceritakan pelan-pelan. Ibu itu menangis sambil bercerita. Ia mendapat perlakuan tidak adil di tempat kerjanya. Mendengarkan cerita itu sampai selesai tanpa memotong sedikit pun. "Saya akan membantu Ibu." "B, benarkah?" "Iya." Ibu tidak perlu khawatir lagi. Air mata menetes dari sudut mata ibu parubaya itu. "Terima kasih banyak, Bu pengacara." Kirana menatap wanita itu dan berpikir, orang ini adalah diriku di masa lalu. Dirinya yang hancur dan kehilangan suara saat diinjak-injak oleh orang yang memiliki kekuasaan. Tapi sekarang berbeda. Kirana memiliki kekuatan untuk bertarung demi orang-orang seperti itu. Malam harinya, Kirana sendirian di kantor. Sinar jingga matahari terbenam, menyinari ruangannya. Bayi di dalam perutnya bergerak. Kirana mengelus perutnya dan berbisik, "Kamu akan lahir di dunia yang bahagia, Nak. Nenek dan ayahmu juga akan sangat menyayangimu. Dan ibu akan selalu melindungimu." Seakan menjawab ucapan ibunya, sang bayi kembali memberikan tendangan pelan. Kirana tersenyum bahagia. Jauh di kawasan Menteng,
Bapak Hendro sedang duduk di ruang kerjanya. Ia mengeluarkan buku catatan tuanya dan membukanya. Masih ada nama-nama yang tertulis di sana. Namun sekarang, buku itu sudah tidak diperlukan lagi. Hendro menutup buku catatan itu rapat-rapat. Ia menyimpannya di bagian laci yang paling dalam. Putrinya kini sudah bisa berjalan dengan tegap sendirian. Tugasnya sekarang hanyalah mengamati dan mendukungnya dari belakang. Musim berganti. Perut Kirana semakin membesar. Klien-klien mulai berdatangan ke kantornya. Meskipun banyak kasus kecil, Kirana selalu menangani semuanya dengan usaha maksimal. Di rumah mertuanya, Nyonya Ratna mulai belajar merajut untuk menyambut kelahiran cucunya. Bima sibuk menyiapkan dan mendekorasi kamar bayi. Semuanya berubah. Tentu saja, semuanya belum sempurna. Terkadang mereka masih merasa canggung, dan ada kalanya masih canggung dalam bersikap. Namun mereka terus berusaha dengan setulus hati. Setelah musim hujan berlalu, kemarau yang hangat pun tiba. Kirana berdiri di depan papan nama kantornya. Sinar matahari pagi menyorot hangat. Huruf-huruf di papan nama itu berkilauan. Tidak ada jabatan yang lebih tinggi dari kemanusiaan. Kirana menatap tulisan itu. Sebuah pelajaran berharga yang ia dapatkan, bahwa harga diri dan kehormatan seseorang tidak berasal dari jabatan atau latar belakang keluarga, melainkan dari nilai kemanusiaannya itu sendiri. Dan bahwa sebuah pemaafan yang sejati bukanlah bentuk kelemahan, melainkan sebuah pilihan hidup yang paling berani. Kirana tersenyum, lalu melangkah masuk ke dalam kantornya. Hari baru telah dimulai, dan cerita ini pun tidak benar-benar berakhir di sini. Ini barulah permulaan. Sebuah awal dari perjalanan panjang untuk menjadi manusia yang lebih baik, di dunia yang jauh lebih baik. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Selamat beristirahat dan semoga hari-hari Anda menyenangkan.